Bob Gould dan saya telah berteman sejak hari pertama saya di sekolah menengah. Kami berdua pindah dari wilayah utara ke Florida. Dan saat itu kami adalah siswa baru yang masuk kelas 10. Kami langsung akrab dan tetap berteman baik selama masa kuliah. Bob adalah tipe orang yang terampil dan cekatan, jenis anak yang selalu unggul di kelas kerajinan dan keterampilan. Ketika tiba waktunya untuk membangun pondok meditasi di tanah saya, dia memanfaatkan kesempatan itu. Baik Bob maupun saya belum pernah membangun pondok seperti itu untuk ditinggali. Tangan saya pun terampil dan saya pernah menjadi mekanik mobil sport ketika masih di sekolah menengah. Tetapi untuk membangun sebuah rumah kecil, Bob dan saya belum punya pengalaman. Kami kemudian menghubungi seorang teman kuliah, Bobby Altman namanya. Kelayakan Bobby bukan karena dia pernah membangun rumah sebelumnya, melainkan karena dia baru saja menyelesaikan gelar masternya di bidang arsitektur. Setidaknya dia punya teori bagaimana merancang dan membangun sesuatu. Seberapa susah membangun sebuah pondok kecil. Rupanya, Bobby Altman sama sekali tidak menganggap hal itu sebagai pekerjaan yang susah. Dia segera merancang desain untuk pondok tersebut yang memakai kayu balsa. Saya ingat ketika melihat desainnya pertama kali. Saya benar-benar berpikir dia gila. Ini bukan sekadar sebuah pondok meditasi kecil dan sederhana untuk satu orang, tetapi sebuah rumah berbentuk baji dengan bagian depan kaca yang mengesankan dengan lebar sekitar 5 meter dan tinggi 6 meter. Sejujurnya, saya membayangkan bentuk pondok itu akan lebih menyerupai kotak dengan satu pintu dan sedikit jendela. Bagaimana 3 sarjana yang belum pernah membangun apapun sebelumnya bisa membangun ini? Bobby Altman berkeras bahwa rumah itu akan mudah dibangun. Saya tidak begitu yakin, tapi Bob Gould mendukungnya. Dia berpikir ini akan menjadi tantangan yang menyenangkan bagi kami bertiga untuk tinggal di tenda sementara kami membangunnya. Saya tidak membayangkan akan melakukan hal itu. Saya sudah memiliki tantangan yang menyita waktu kembali ke kondisi yang penuh keheningan dan kedamaian yang saya cintai. Tetapi jika saya harus membangun mahakarya pondok meditasi semacam itu, maka biarlah itu terjadi. Kami langsung terjun mengerjakannya dengan mengabaikan nalar yang hanya bisa dilakukan oleh kaum hippie muda dan orang-orang gila. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya hanya punya sedikit uang yang tersisa untuk membangun pondok kayu ala Bobby Altman. Untuk menekan biaya seminimal mungkin, kedua Bob sepakat bahwa kami bisa menggunakan kayu gergajian kasar, alih-alih kayu jadi, yang bisa dibeli di tempat penebangan kayu. Seperti sudah ditakdirkan, ada tempat penggergajian kayu hanya beberapa kilometer dari tanah saya. Griffiths Lumber and Sawmill. James Griffiths dan istrinya benar-benar orang desa di selatan, bukan orang berambut panjang seperti kami bertiga. Kami menjadi pusat perhatian hampir semua orang setiap kali kami pergi mengambil kayu. Selain tampilan rambut, kami tampak menonjol karena apa yang kami pesan. Kami mulai dengan 11 kolom cemara yang akan membentuk struktur penyangga rumah dengan tinggi sekitar 9 meter. Anda bisa menyebutnya pohon-pohon utuh. James Griffiths membolehkan kami memilih pohon yang paling lurus langsung dari truk pengangkut kayu ketika truknya tiba. Kami menyaksikan para pekerja membawa setiap pohon ke tempat penggergajian raksasa dan memotong setiap sisinya agar tampak lurus. Sungguh terasa seperti kembali ke bumi saat menyaksikan pohon-pohon itu diubah menjadi penyangga utama rumah Anda. Seiring waktu, Pak Griffiths mulai bersikap terbuka kepada kami. Suatu hari dia mengundang kami makan malam di rumahnya yang bersebelahan dengan tempat usahanya. Ini adalah hal besar karena kami tinggal di tenda dan memasak apapun yang bisa kami masak di atas api unggun. Ini sangat istimewa bagi saya. Karena saya telah tinggal di luar van atau di dalam tenda selama hampir setengah tahun. Ini bukan hanya soal makanan rumahan. Memasuki rumah sungguhan saja akan menjadi sesuatu yang baru bagi saya. Rumah keluarga Griffiths adalah rumah pedesaan yang hangat. Dindingnya dari kayu cemara yang sudah tua. Bu Griffiths memasak makanan khas daerah selatan dengan banyak sayuran karena dia mendengar bahwa saya seorang vegetarian. Percakapan kami hangat dan bersahabat dan kami merasa seperti keluarga. Pada satu momen, Pak Griffiths mengatakan sesuatu yang tak akan pernah saya lupakan. Katanya, sebelum ketemu kalian bertiga, kami dulu berpikir bahwa kaum hippie adalah orang-orang paling kotor dan hina di dunia. Kalian tahu, kami sangat menyayangi kalian. Itu adalah salah satu dari banyak momen indah yang membuat saya bertanya, bagaimana bisa seluruh pengalaman luar biasa ini terjadi?
Entah bagaimana, pengalaman-pengalaman yang sangat menyentuh terus datang dari tempat yang paling tidak terduga. Ini mulai membuat saya begitu terkesima. Setelah beberapa minggu, rumah itu mulai memperlihatkan bentuknya. Setelah lapisan luarnya terpasang, Anda bisa mulai merasakan ruang di dalamnya. Bobby Altman kemudian mengajukan pertanyaan yang tak pernah terpikirkan oleh saya. Siapa di antara kami yang akan memasang kabel listrik? Meskipun saya belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu, saya mengajukan diri. Bobby memberi saya sebuah buku kecil tentang kelistrikan dari salah satu mata kuliahnya dan meninggalkan saya sendirian. Keyakinannya pada kemampuan saya mengerjakan seluruh sistem kelistrikan rumah cukup mengejutkan. Tetapi jika dia berpikir saya bisa melakukannya, maka saya bisa. Dan saya memang bisa. Seorang guru spiritual agung pernah berkata, "Setiap hari, kunyahlah lebih banyak dari yang bisa engkau kunyah." Kehidupan mengajari saya beberapa pelajaran yang sangat penting. Kami memasang lantai kayu pinus di seluruh rumah, memasang dek-dek kayu sedar di bagian depan dan belakang, dan menyewa tukang ledeng untuk memasang pipa-pipa besi di area kamar mandi. Pada saat itu, rumah itu sudah memiliki kehidupannya sendiri. Kami telah mencurahkan hati dan jiwa kami untuk membangunnya, dan kami sangat bangga dengan apa yang telah kami capai. Bagi saya, ini bermula dari sebuah proyek untuk membangun sebuah pondok meditasi yang sederhana saja, yang kemudian berubah menjadi pengalaman hidup yang unik. Tapi bukan itu yang saya rindukan. Yang benar-benar saya inginkan hanyalah menyepi dan mewujudkan satu-satunya hasrat hati saya, kedamaian mutlak, ketenangan, dan kebebasan. Setelah rumah selesai, waktu untuk mewujudkan hal itu akhirnya tiba. Bulan November tahun 1971. Yang saya inginkan hanyalah sebuah pondok meditasi kecil. Lihat apa yang diberikan kehidupan kepada saya. Pondok selesai dibangun, saatnya menyepi.